Halo semuanya, selamat datang. Kak Fitri di sini dan jujur aja, kakak hari ini excited banget. Kenapa? Karena sesi kita kali ini didedikasikan khusus buat audiens yang super spesial. Yap, siapa lagi kalau bukan Neng Rahma dan teman-teman hebat dari kelas XTKJ 1 di SMK Islam Tenjonagara. Materi ini emang sengaja kakak rancang buat bantu kalian menaklukkan pelajaran jaringan komputer di kelasnya Bapak Arya Wijaya Sarif Putra. Pasti Pak Arya bakal bangga banget nih ngelihat antusiasme kalian. Jadi, mending kita langsung aja bedah topik yang sering dibilang ribet, padahal aslinya seru banget ini, Subnet Mas. Oke, agenda kita hari ini simple kok. Kita bakal bahas kekacauan tanpa subnetting, anatomi IPv4, terus kita belajar membuka kode biner, cara kerja subnet mask, prakteknya di dunia nyata, dan terakhir soal kelas IP dan notasi CIDR. Yuk, langsung mulai. Masuk ke bagian pertama, kekacauan tanpa subnetting. Kenapa sih satu jaringan raksasa itu pasti gagal total? Coba bayangin, ada satu jaringan raksasa yang nggak ada pembagian strukturnya sama sekali. Semua nyambung gitu aja. Nah, Nerahma, coba deh pikirin, kenapa sih IP address itu harus dibagi jadi dua bagian? Kenapa nggak kasih aja nomor acak ke setiap komputer gitu kan? Buat apa repot-repot bikin pemisah yang namanya alamat jaringan? Jawabannya tuh ada di satu kata aja, broadcast. Gini, kalau komputer mau ngobrol tapi nggak tahu rute pastinya, dia bakal teriak. Dia kirim pesan ke semua komputer di jaringan itu buat nyari targetnya. Kebayang nggak kalau jaringannya nggak dipecah? Tiap kali ada yang mau kirim data, bakal terjadi badai teriakan di mana-mana. Jaringan bakal jadi lemot parah, error, dan kalau kata Pak Arya sih, nyari masalah di jaringan berantakan kayak gitu, ibarat nyari jarum di tumpukan jerami. Makanya jaringan itu wajib dipecah. Lanjut ke bagian 2, anatomi IPv4. Kita bedah dulu angka-angkanya. Nah, buat mecah kekacauan dari badai broadcast tadi, kita butuh pahlawan perangkat keras kita, yaitu router. Dan biar router ini bisa kerja maksimal, dibikinlah struktur IPv4 yang brilian banget. Pada dasarnya, IPv4 ini alamat numerik 32 bit. Nggak usah pusing dulu dengar kata bit ya. Secara visual, bentuknya cuma 4 kelompok angka, atau yang kita sebut oktet. Angkanya dari 0 sampai 255, dan dipisah pakai tanda titik. Sesimpel itu. Biar gampang bayanginnya, IP address yang 4 oktet tadi logikanya dibagi jadi dua sisi. Sisi pertama itu network ID. Anggap aja ini kayak nama jalan tempat kamu tinggal. Sisi kedua itu host ID. Nah, ini persis kayak nomor rumah spesifiknya. Jadi, paket data tahu, oh aku harus lewat jalan ini dulu lewat router, baru abis itu nyari nomor rumah perangkat yang pas di jalan tersebut. Sangat rapi kan? Sekarang bagian 3, membuka kode biner. Gimana sih cara mikir ala komputer? Oke anak-anak XTKJ 1 siap-siap ya. Nggak usah takut sama matematikanya, beneran deh. Komputer itu cuma ngerti satu bahasa aja yang super simple, biner. Dia nggak paham angka desimal kayak 192. Coba lihat deretan angka di tabel ini. Dari kiri nilainya 128, terus 64, 32, sampai dengan 1. Aturan mainnya cuma satu. Kalau kita taruh angka 1 di bawah nilai tersebut, kita hitung angkanya. Kalau kita kasih angka 0, ya udah kita abaikan. Yuk kita coba praktekin bareng-bareng. Target kita sekarang merubah desimal 192. Langkah pertama, taruh angka 1 di bawah angka paling gede yang nggak lebih dari 192. Berarti di 128 kan? Nah, kurangnya berapa biar pas jadi 192? Yap, 64. Jadi kita taruh angka 1 lagi di bawah 64. 128 tambah 64 itu udah pas 192. Terus langkah terakhir gimana? Sisa kotak kosongnya tinggal kita isi pakai angka 0 semua. Voila, hasilnya 1100000000. Gampang banget kan di kode angka biner? Masuk ke bagian 4, cara kerja subnet mask. Kita pakai teknik mencoret. Karena kalian udah pada jago biner, sekarang waktunya keluarin alat detektif utama kita. Subnet mask ini ibarat cincin dekoder rahasia. Bayangin kita jejerin IP address biner di atas subnet mask biner. Terus kita coret semua angka IP yang sejajar persis sama angka 1 yang ada di subnet mask bawahnya. Nah, angka-angka yang kecoret inilah yang ketahuan sebagai porsi jaringannya. Jadi, inti dari cara kerjanya begini. Dan ini wajib banget kalian catat buat ujian nanti ya. Angka 1 yang berjejer di subnet mask itu tugasnya nunjukin alamat jaringan. Sedangkan sisa angka 0 di belakangnya itu nunjukin alamat host. Subnet mask ini benar-benar bertindak kayak topeng buat ngebantu kita misahin bagian jaringan dan bagian host secara logika. Lanjut ke bagian 5, praktik subnetting di dunia nyata. Waktunya mecahin teka-teki bisnis secara langsung.
Sekarang kita beralih dari teori. Biar kalian tahu kenapa sih skill ini mahal banget harganya di dunia kerja. Ini ada tantangan buat anak-anak XTKJ 1. Misal ada satu kantor, mereka cuma punya satu jaringan bawaan dan ada 12 komputer. Tapi masalahnya, komputer-komputer ini dipakai sama 3 departemen yang beda. Dan bosnya minta traffic antar departemen ini nggak boleh saling campur aduk demi keamanan. Hayo, gimana cara kita mecah satu jaringan ini jadi minimal 3 jaringan kecil? Kuncinya tuh satu, kita harus minjem bit. Subnetting itu ibarat ngambil porsi host yang tadinya angka 0, terus kita ubah jadi angka 1 buat bikin subnet baru. Kalau kita pinjam 1 bit, jaringannya kebelah jadi 2 subnet. Tapi sayangnya jumlah per host per jaringan kepotong jadi setengah, yaitu 126. Kalau pinjam 2 bit, jaringannya jadi 4 subnet, tapi hostnya makin nyusut jadi 62 di tiap subnet. Gitu seterusnya. Nah, balik ke kasus bos tadi. Dia butuh 3 departemen kan? Kalau cuma pinjam 1 bit, kita dapat 2 subnet. Jelas kurang dong. Solusinya, kita pinjam 2 bit. Kita dapat 4 subnet, yang mana pas banget buat memenuhi 3 departemen tadi. Malah sisa 1 buat cadangan. Dan karena kita pinjam 2 bit pertama, yaitu 128 dan 64, oktet subnet mass modifikasi kita sekarang berubah jadi 192. Boom, kerja bagus semuanya. Kalian baru aja nyelamatin lalu lintas data perusahaan itu. Terakhir, bagian 6, kelas IP dan notasi CIDR, kepingan pamungkas dari teka-teki kita hari ini. Nanti kalau kalian udah terjun ke lapangan, perusahaan itu nggak asal-asalan bikin ukuran jaringan. Ada standar komersialnya yang dibagi dalam 3 kelas utama. Kelas A itu luar biasa raksasa, bisa nampung sampai 16 juta host. Ini biasanya cuma dipakai sama ASP, alias penyedia internet. Tengah-tengahnya ada kelas B, buat organisasi lumayan gede dengan 65.000 host. Nah, yang paling familiar buat kita itu kelas C. Kapasitasnya 254 host. Ini cocok banget buat di rumah, kantor kecil, atau buat dipakai di lab komputer SMK kita. Buat nutup bagian teknisnya, kenalan dulu sama notasi CIDR atau slash notation. Di lapangan tuh nulis 255, 255, 255.0, kepanjangan dan bikin capek. Teknisi jaringan suka yang simpel. Mereka pakai singkatan dengan cara menghitung total angka 1 di dalam subnet mask biner. Jadi, kalau misal ada yang nulis garis miring 24, itu cara cepat buat bilang, ada 24 angka bit 1 loh yang berjejer di subnet mask ini. Praktis banget kan? Kesimpulannya, subnet mask ini benar-benar penyelamat buat mencegah kekacauan data dan bikin komunikasi komputer kita jadi super terstruktur. Nah, Neng Rahma dan semua anak-anak keren di kelas XTKJ 1, pertanyaan terakhir dari Kak Fitri ini. Udah siap belum buat mamerin skill logika subnetting ini dengan percaya diri di sesi praktik lab Pak Arya Wijaya Sariputra berikutnya? Kakak yakin banget sih, kalian pasti siap. Teruslah bereksperimen sama angka-angka biner itu ya, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya. Selamat belajar!